Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, mudah-mudahan. Untuk kali ini kita berada di depan hidrolik pump Excavator Hitachi X200/3. Kita akan coba bincang-bincang sedikit tentang hidrolik X200 Hitachi. Perlu diketahui bahwa X Hitachi menggunakan main pumpnya menggunakan yang HP V102 ya, yang tertera di nameplate-nya, dimana piston 1, piston 2 ini bersebelahan. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ini adalah main pump X200 Hitachi. Kemudian ini adalah cas pumpnya, cas pump. Ini tangki hidroliknya, hidrolik tank. Terus masuk suction daripada main pump, ini suctionnya. Di sini di paralel sama suctionnya pilot cas pump. Kalau main pump berfungsi untuk sebagai penggerak utama daripada atacemen atau alat kerja eksavator hidrolik. Kalau untuk cas pump dia berfungsi untuk menyuplai ya, pilot sistem atau sistem penggerak daripada kontrol valve. Sistem pengontrol buka nutup pengontrolan hidroliknya, itu fungsi cas pump atau dikenal juga sebagai pilot pump. Ini ya, yang sebelah sini dia modelnya gear pump. Tekanan yang disuplai sekitar 35 kg per cm kuadrat. Kalau yang ini adalah cas hidrolik main pump, dimana sistemnya tipenya piston pump, sistem piston. Jadi displacement atau output daripada piston pump besar kecilnya, banyak sedikitnya, kuantitinya tergantung sudut pistonnya atau swash plate-nya, sudut pistonnya, kemiringannya. Semakin besar sudutnya, semakin banyak juga, semakin besar juga kuantiti atau jumlah oli yang disuplai ke sistem. Semakin kecil sudutnya, semakin kecil pula jumlah oli, kuantiti oli yang disuplai ke sistem. Ini inputnya atau suction pump daripada pompa ini. Ini outputnya atau discharge-nya kalau istilah hidroliknya, suction discharge. Ini dari oil tank masuk ke pompa, kemudian disuplai ke kontrol valve. Di kontrol valve nanti buka nutup, mana yang mau dibuka, mana yang mau ditutup, pergerakan yang ada di kabin, yang ada di setik. Itu tekanan yang buat ngontrolnya hasil dari cas pump ini. Jadi beda fungsi, ini main pump, ini cas pump. Kalau main pump untuk penggerak utama, pergerakan boom, paket atacemen, yang lainnya travel, swing, dari main pump. Kemudian yang ngontrol dari cas pump. Nah, kembali ke main pump. Main pump ini barangnya, ini main pump. Maksimum atau minimum oli yang disuplai ke sistem tergantung maksimum atau minimumnya sudut swash plate-nya. Nah, kemudian yang mengatur sudut swash plate itu
adalah regulator. Ini satu, ini dua, ini kanan, ini sebelah kiri. Untuk pompa sebelah kanan dia menyuplai kebutuhan kontrol valve sebelah kanan. Untuk pompa yang sebelah kiri dia juga menyuplai kebutuhan oli kontrol valve sebelah kiri. Sebelah kanan itu travel kanan, trek kanan, boom dan paket. Sebelah kiri, trek kiri, swing arm. Nah, kalau ada yang lemah, ada yang bermasalah di sistem yang kanan, boom, paket, trek kanan, nah kemungkinan bisa bermasalah di pompa sebelah kanan. Ini kan kanan, ini kiri. Ini kemungkinan. Nah, kemungkinan yang lain juga bisa. Tapi kalau tiga hal itu, boom, paket, trek kanan lemah, loyo umpamanya, berarti pompanya yang bermasalah. Kalau cuma salah satu, hidroliknya misalnya paketnya tok yang loyo, kita jangan lari dulu ke sini. Mungkin sistem di kontrol valve-nya, sistem kontrolnya, atau sistem main pressure-nya yang individu di paket itu. Kalau yang bermasalah tiga sistem, paket, boom, trek kanan, tiga-tiganya mungkin sebelah pompa yang ini, sebelah kanan. Nah, yang mengatur sudut adalah regulator. Regulator PAM. Oke, kita masuk ke regulator. Ini sebelah kiri, ini kan kanan, regulator kanan, regulator kiri. Kemudian dari regulator yang ini, yang satu ini, ada spool sebelah kanan, spool sebelah kiri. Ya, spool sebelah kanan adjustmentnya dari depan di sini, dari sini nih. Kemudian spool sebelah kiri adjustmentnya di sebelah belakang sini, yang ini, yang ini, maaf ya. Nah, masing-masing regulator ada adjustment dua item, sebelah kanan atau depan dan sebelah kiri atau belakang. Untuk sebelah kanan yang depan sini, yang ini adalah adjustment untuk minimum daripada switch plate. Minimumnya switch plate diatur oleh adjustment ini, ya, setelan ini. Kemudian maksimum sudut switch plate itu diatur oleh adjustment yang ini, setelannya. Nah, begitu juga regulator sebelah kiri sama saja. Ini adjustment yang belakang, ini adjustment yang depan. Nah, ini adjustment setelan yang bagian kiri atau bagian belakang ini adalah untuk mengatur sudut maksimal daripada switch plate. Sudut maksimal berarti hubungannya, atau dengan kata lain yang diatur adalah flow-nya, alirannya. Ini untuk mengatur aliran, kuantiti, jumlah oli seberapa banyak. Nah, ini yang mengaturnya, regulator yang bagian regulator yang ini, setelannya. Kemudian yang di belakang, yang di depan sini dekat mesin ini untuk mengatur minimum sudut switch plate, minimum daripada sudut switch plate. Jadi pada saat netral atau pada saat hidrolik mendapat beban kerja, sudut pompa itu minimumnya diatur. Minimumnya itu enggak nol ya, diatur berapa derajat agar sistem atau unit bisa bekerja ketika beban maksimum, gitu ya. Jadi analoginya apa, pemahamannya seperti itu. Ketika
beban minimum, maka sudut pompa akan bergerak maksimum. Nah, ketika beban minimum, sudut pompa atau flow-nya sudut pompa maksimum, berarti flow-nya besar. Ketika beban maksimum, sudut pompa itu kecil. Yang yang mengatur secara proporsional adalah regulator main pump. Nah, ketika ada masalah baik di maksimumnya ini, sudut maksimumnya ataupun minimumnya, maka unit tidak bisa bekerja dengan maksimum. Nah, ketika ada masalah di pengaturan sudut pompa baik minimum atau maksimumnya, maka unit tidak dapat bekerja dengan maksimum, dengan performa yang baik ya. Nah, sudut maksimum atau flow ini ya, flow ini ketika ada masalah, ketika bermasalah, katakanlah terlalu kecil, maka pergerakan unit akan lambat, pergerakan atasemen akan lambat. Ketika sudut pompa ini terlalu besar, flow-nya terlalu besar, maka pergerakan unit akan terlalu lincah atau terlalu cepat. Nah, nanti pengaruhnya pada mesinnya nanti tidak bisa ngimbangi daripada tenaga hidroliknya, ngejut, nanti pas beban maksimum pun mesin terbebani, asapnya ngebul, mesin mengalami overload ya, beban yang berlebihan. Maka antara sudut maksimum dan sudut minimum itu harus disetel secara proporsional. Nah, mungkin demikian sedikit tentang hidrolik EXA Hitachi X200-3. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.